nih baru ta'aruf nih ya. Saya sudah ngomong kamu nggak boleh kerja umpamanya, atau kamu harus kerja. Kata-kata kamu nggak boleh kerja sama kamu harus kerja itu kan paksaan sebenarnya. Ada harusnya. Ada harusnya. Kamu nggak boleh kerja, itu harus. Kamu harus kerja, ya harus tetap ada. Itu ada harusnya. Itu paksaan. Nggak bisa dikatakan oh yang harus kerja itu baik, yang tidak kerja itu baik. Enggak, semuanya ini salah. Dalam syariat salah. Yang benar itu ya tetap serahin aja sama Allah Ta'ala. Persoalan nanti mau kemana itu serahin sama Allah Ta'ala. Kalau memang itu nanti jadi suami istri, kelihatan umpamanya ya, kalau ini dipotong dulu ya, umpamanya ini menikah, kalau suami istri kemudian si istri melihat suaminya itu kekurangan rezeki ya, income, terus dia gila, dia mau bantu, Pak Mas boleh nggak saya bantu. Nah ini ridho nggak? Kalau dia bilang ridho, oke. Itu boleh dari sisi syariat. Karena lelakinya memaksa untuk nggak bisa seperti itu. Itu sudah ada paksaan. Dalam ta'aruf itu sudah ada paksaan. Tapi kalau gini Pak, kalau misalnya laki-lakinya nih pas-pasan nih, tapi nyuruh istrinya kerja, karena dia pas-pasan biar kalau bahasanya sekarang apa ya? Biar bisa mencapai cita-cita bareng, ngumpulin uang bareng, itu gimana Pak? Oke. Bareng-bareng. Tadi kalau Bapak bilang dia tidak boleh kerja, kamu nggak boleh kerja, atau kamu harus kerja, tetap dua-duanya itu tidak baik. Kenapa? Dia sebenarnya sudah memaksakan kehendaknya. Tidak Kepengen dia itu memaksakan itu si pasangannya. Secara psikologis dia sudah memaksa. Satu titik. Ini ta'aruf ini sudah memaksa. Nanti dia akan memaksa lagi. Umpamanya pasti ada paksaan lagi. Iya, umpamanya Bapak ini yang lakinya, kamu yang perempuan. Bapak itu kerja di Kalimantan umpamanya, ya. Karena kan sering kesini pulang, tapi karena kerja nggak bisa di. Terus Pak bilang sama kamu umpamanya, bawa kamu ke Kalimantan, ya, masa aku terus sih, masa laki-laki terus gitu. Bapak ngomong begitu, ibaratnya laki ngomong begitu sama temen ta'arufnya, itu sudah nggak etis. Oh ini masih dekat, ini kan beda lagi, belum suami istri, masih ta'aruf. Ya ini masih ta'aruf. Dia ngomong seperti itu, ini sebenarnya dia itu ingin sekali diperhatikan, tapi tidak di dalam syariat. Kenapa? Laki-laki muslim yang taat, dia harusnya hormati wanita. Temen ta'arufnya itu yang wanita. Dia wanita muslim, saya harus menghormati. Nggak boleh wanita muslim itu mendatangi laki-laki muslim tetepan. Nah itu harus paham. Kalau dia tidak paham, ya itulah. Karena kodratnya dalam Islam itu gitu ya. Emang kodratnya seperti wanita itu yang memang harus dimuliakan lah istilahnya. Nah kalau dia sudah begitu, menyuruh lagi. Nah tinggal si wanita muslimnya tadi bagaimana? Mau nggak? Nah kalau sebenarnya si wanitanya nggak masalah dan kayak gitu. Bukan tidak masalah. Itu memang tidak masalah perginya. Memang setelah pergi nggak ada masalah. Sampai menikah nggak ada masalah. Besok setelah punya anak masalah gimana? Karena apa? Dia memaksa. Wong belum ada ketentuan ini sudah memaksa, itu berarti besok kalau sudah kena selesai. Wanita itu paling rentan di titik itu. Padahal hal kecil ya kayaknya. Itulah yang harus difikirkan, karena di dalam Islam itu orang yang mau berpikir itu akan beruntung. Ini persoalan syariat, harus difikirin seperti itu. Bukan kayak persoalan ada ayat-ayatnya dalam Quran, makanya harus berpikir. Kalau mau beruntung, kalau nggak mau berpikir, saya kan cinta sama dia, ya kan nggak apa-apa. Lah iya nggak apa-apa, silahkan. Tapi besoknya mau apa coba? Makan cinta. Makan cinta, kayak tadi apa? Inilah yang orang selama ini tidak paham, sehingga bubar semua. Kalau enggak nyimpen, akhirnya stroke. Kalau enggak nyimpen, akhirnya kanker. Karena yang satu begini, ya kalau begini terus dia masih sayang nggak ada apa-apa. Begini tuh dia nyari aja wanita lain. Gimana? Dia udah diem tapi masa dia ngomong, loh kan aku sudah nurut kamu.
Salah sendiri nurut kalau dijawab gitu gimana? Mau ngomong apa terusan? Loh kan aku sudah menganu keinginan kamu. Lah kan aku belum mati ya, kamu harus nurut keinginanku. Keinginanku apa? Lah aku ingin punya istri lagi. Lah kan repot lagi jadinya. Lah aku kan nggak setuju kalau kamu punya istri lagi. Ya udah Lah, cerai. ya udah pisah aja. Selesai nggak itu? Pusing. Nah, pusing. Kemana dia? Iya. Mau ke rumah sendiri sama anaknya? Hah, nggak mungkin. Pasti ke orang tuanya. Lah orang tuanya kan lihat, lah kan dari dulu udah tak kasih tahu, kan gitu. Berarti kan itu harus aware sama petunjuk yang dikasih Allah Iya, gitu berarti ya, itu udah petunjuk ya. Kalau udah seperti itu, berarti Allah itu memberikan keselamatan bagi yang mau berpikir. Bagi mau yang berpikir. Ya, kalau umpamanya ini kok kayaknya dalam syariat udah mulai nyala-nyalai terus, ya harus berhenti. Stop. Kayak itu stop. Oh, kamu jadi nikah, kamu seperti itu. Itu harus berani seperti Mengambil itu. keputusan. Mengambil keputusan seperti itu harus berani. Karena itulah yang sebenarnya besok di depan keluargamu mau bawa kemana? Coba kamu harus berpikir. Ku anfusakum wa alikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kamu yang laki-laki aja nggak bisa jaga dirimu dari api neraka. Lah kenapa? Ngikutin sama wanita di mana wanitamu itu nggak taunya arogan malahan, dan dia dibantu oleh Orang tua. kruni-kruninya. Nah, gimana kamu? Nah, nggak bisa kamu mau masukkan istrimu ke surga, nggak bisa. Kamu akan ikut ke neraka akhirnya. karena gagal menjadi imam tadi. Nah, karena gagal menjadi imam. Tahu nggak? Nah, berapa puluh tahun kamu Nganggur. Iya, benar. akan menjadi iya. Kehidupan. Nah, petunjuk Allah itu ada di dekat sebenarnya. Bagi seorang Muslim itu petunjuk Allah itu ada di dekatnya. Kalau hatinya dia itu sudah kayaknya aku nggak srek nih, kok begini, saya harus ngomong nih sama orang tua saya. Nah itu harus ngomong, kalau enggak bubar. Besok bubarnya, bukan sekarang. Ya, berarti harus ada keterbukaan pertama. Ya jelas seperti itu. Diskusi lah ya berarti kalau punya. Kan musyawarah, kan bukan mau menutupi. Ya, Kan itu kan menutupi aib. Loh, kamu itu belum jadi suami, belum jadi istri, kenapa kamu tutupi aib? Itu bukan aib, itu kebodohan. Kalau Bapak, itu kebodohan, bukan aib itu. Itu masih bisa memilih, kan seperti itu. Nah, terjawab sama Tita tadi. Karena dia dulu kan dikasih tahu orang tuanya ngeyel, mau gimana, mau bilang apa? Karena nggak ngerti. berarti sebenarnya yang pertama itu jadi anak yang nurut sama orang tua. Nurut itu kan bukan berarti terus diam, Hormat, hormat. Dia melakukan aktivitas sehari-hari, tapi tetap menghormati orang tuanya, mendengarkan nasihat orang tuanya, kan nggak semaunya sendiri. Kan Berarti apa yang anak dapat di kemudian hari itu ada hubungannya sama apa yang kita lakukan dulunya ke orang Iya, tua. iya, Rezeki iya. itu Bisa harta, ya, bisa jodoh yang Itu baik. hubungannya sama Iya, orang tua. orang kebanyakan dari orang tua. Karena kan ridha Allah. Oh iya. Jadi ridha Allah itu dari orang tua. Wah. Jadi mau sebaik apapun, misal aku nih, sebaik apapun aku di lingkunganku, tapi aku kalau sama orang tua nggak deket, Habis, cuek, habis, nggak hormat, habis. percuma. Percuma. Kalau kamu mau ibaratnya kerjaan itu menjadi lancar, bantulah orang tua. Nah, sama membantu orang tua itu kan itu bisa menjadi amal solehmu sebenarnya. Membantu orang tua itu amal solehmu sebenarnya. Walaupun misalkan aku lahir misalnya di keluarga yang misal orang tuanya tuh jauh dari agama, misal aku tetap harus membantu orang tua. Tetap membantu. Tidak dalam kemusyrikan. Iya, Nah, kan gitu, membantu tidak dalam kemusyrikan. Kan sama seperti ayahnya Nabi Ibrahim. iya. Kan membantu aja sebagai anak, sebagai iya tetap, tapi bikin patung kan enggak juga, kan gitu. Intinya itu ada mana ini yang kalau membantu sehari-hari boleh, mau jualan kayak mau ini yang penting kan nurut, ada ini membantu. Jadi sesalah apapun orang tua di mata Allah, ya kita nggak ada urusan sebenarnya. Enggak, mau ngasih nasihat boleh, tapi dengan kata-kata yang baik. Ya tugasnya anak harus hormat sama orang tua tadi. Iya. Nah, itu bakal
berhubungan sama rezeki kita. Insya Allah akan berhubungan dengan rezeki, insya Allah. Karena nanti ada tahapan seorang muslim yang taat kepada Allah, seorang laki-laki muslim yang taat pada Allah Ta'ala, ujiannya juga cukup berat. Bukan semaunya sendiri, tapi dia kalau sudah belum kelihatan taat, sudah menguji orang lain, bukan dia diuji, ya repot. Menguji itu namanya neken orang lain, nah itu kan menguji orang lain. Nah, itu nggak bisa. Yang dia uji nggak taunya calonnya dia sendiri, ya sampai besok tetap ya ngomong, iya nggak bisa kayak begitu. Berarti tugasnya berat ini. Iya, jadi istilahnya seperti itu. Ini yang Bapak ketahui seperti itu. Nggak tahu kalau Om Tung kan nggak tahu. Ya. Gimana tuh? Sami'na wa ata'na.